Ya, perjalanan saya hari ini akan bertemu sosok yang sangat penting di Indonesia. Beliau memimpin organisasi Muslim besar Indonesia yang paling berpengaruh di dunia Islam di Indonesia saat ini. Proses terpilihnya beliau dalam memimpin organisasi Nahdlatul Ulama ini merupakan tidak lepas dari dukungan para pendukungnya dalam pemilihan Partai Besar Nahdlatul Ulama. Dan sosok beliau ini sangat berpengaruh tidak hanya di dunia Islam saja, tetapi juga di dunia perpolitikan di negeri ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Sama-sama. Ahlan wa bisa sahlan. dapat kesempatan berkunjung Ahlan wa sahlan, welcome. ke sini. Selamat datang. Monggo, Ya. monggo. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah. Kondisinya saat ini Baik-baik sehat? semuanya sehat. Ya, ini walaupun kondisi pandemi gini kita agak sulit sebenarnya mau berkunjung, tapi kita insya Allah tetap menerapkan protokol kesehatan, jarak kita tetap jauh Pak Kiai. Ya. Ada perubahan selama ini Pak Kiai selama pandemi? Memang di rumah terus. Perubahannya cuma itu. Apa lagi kegiatannya Pak Kiai? Mengajar santri-santri. Pakai virtual. Ya, kalau rapat pakai virtual juga. Beberapa webinar saya lakukan. Banyak. Masih ya? Ya, Aktivitas hanya tamu masih- nggak ada, tamu tidak ada. Tamu dikurangi Ya. untuk saat ini ya, ataupun walaupun bertemu juga menggunakan virtual ya Iya, Pak Kiai, ya? iya. Ya ada satu dua yang ke rumah atau ke pesantren. Kalau kantor lockdown setengah bulan ini ya. Baik, Pak Kiai, kita mau berbicara mengenai masalah NU begitu ya. Ini kan sudah lama berkiprah, kurang lebih 94 tahun begitu Pak Kiai. Iya. Saya ingin tahu sih Pak Kiai, makna sampai dengan di yang ke 94 tahun ini apa Pak Kiai? Bismillahirrahmanirrahim. NU didirikan oleh para ulama, terutama Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, untuk membawa amanah dua, visinya dua, yaitu menuju masyarakat ahli sunnah wal jamaah, masyarakat Islam ahli sunnah wal jamaah, dan nasionalis. Itu cita-cita Ki Hasyim Asy'ari sejak masih beliau di Mekah, waktu masih mukim di Mekah. Setiap berdoa di tempat-tempat mustajab tidak pernah mendoakan untuk kepentingan dirinya, tapi yang selalu doakan, ya Allah, kapan negara kami merdeka dari penjajah. Itu sejak waktu mukim di Mekah. Pulang dari sana, Ki Hasyim Asy'ari sudah mempunyai prediksi, ma'rifat bahasa kiainya, sudah punya pengetahuan, keyakinan bahwa khilafah Utsmani di Turki akan bubar. Itu sudah punya firasat, sudah punya prediksi seperti itu. Kenapa? Karena memang khalifah ketika itu lemah, the sick man lah. Sedangkan semua wilayah khilafah itu di bawah penjajah kolonial. Seperti Mesir, Sudan, Irak, baca Inggris, Suriah, Lebanon, Aljazair, Tunis, Prancis, Libya, jadi Itali, kita sendiri, Belanda. Beliau sudah meyakini ini khilafah akan bubar. Nanti kalau ia bubar, jangan sampai umat Islam negeri Jawi, bilangnya negeri Jawi, ya, Nusantara lah. Iya. Ini menjadi masyarakat yang sekuler. Jangan sampai sekuler. Jadi memang sudah dititipkan dari lama, Dari lama, Pak Kiai betul. ya? Maka Hasyim Asy'ari tahun 16 sudah punya jargon hubbul waton minal iman. Bahwa nasionalisme bagian dari iman. Ini luar biasa, ijtihad cerdas luar biasa, jenius, menggabungkan antara teologi dan politik. Politik kebangsaan maksudnya, bukan politik praktis ya. Jadi politik nasionalisme, semangat nasionalisme dengan teologi iman itu digabungkan jadi satu. Anda nasionalis harus beriman pada Tuhan, Anda beriman beragama harus nasionalis. Malah mengatakan dalam bahasa Arab, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya mati syahid, dan barang siapa berkhianat kepada tanah airnya halal darahnya. Walaupun nggak bilang kafir, nggak, tapi boleh dibunuh. Wa man khana li watoni halalun damu. Itu tahun 16, tahun 17. Betul, ternyata khilafah bubar tahun 1924. Yang membubarkan ada seorang tokoh ideolog namanya Mustafa Kamal Atatürk, mendirikan Turki modern, nasionalis sekuler. Nah, Hasyim Asy'ari sudah tahu itu semuanya, menjaga umat Islam di Nusantara tidak sekuler, tetap beragama, tapi
tidak mempertentangkan antara nasionalisme dengan agama. Dah, ringkas cerita, umat Islam goncang karena khilafah bubar. Pernah ada usaha beberapa kali untuk mendirikan khilafah, terlalu gagal. Pertama kali partai politik berdiri adalah Partai Nasionalis Sosialis Sekuler, yaitu Ba'ath di Damaskus. Pendirinya namanya Mitchell Aflaq, seorang yang beragama ortodok, Kristen ortodok. Semangat nasionalis, menggebu-gebu, melawan penjajah, mengkader anak-anak muda Arab, termasuk Hasan Bakr dari Irak, Abdul Karim Qasim dari Suriah, Zakaria Muhyiddin dari Mesir, Abu Ghaiba dari Tunis, bin Bella dari Aljazair. Walhasil anak muda itu semua digembleng nasionalis, sekuler. Nah, sosialis juga. Jadi kader-kader itu semuanya, pemimpin Arab ini semua sekuler. Nanti Hasan Bakr dari Irak diteruskan oleh Saddam Hussein, di Suriah Abdul Karim Qasim diteruskan oleh Hafid Asad, di Mesir Zakaria Muhyiddin diteruskan oleh Muhammad Najib, Jamal Nasir, dan di Aljazair bin Bella, Syadli bin Jadid, Tunis Habibur Ghaibah, Sudan Ja'far Numeri, Libya Abdul Salam Jalud, nanti diteruskan oleh Muammar Gaddafi. Ini yang saya sebut namanya ini pemimpin-pemimpin Arab nasionalis, sosialis, sekuler. Sampai sekarang pemimpin Arab itu rata-rata sosialis. Nah, untuk mengimbangi itu lahirlah partai politik Islam yang semangatnya Islam, Ikhwanul Muslimun. Itu tahun 37 lah, tahun 36, 37. Yang mendirikan adalah ulama namanya Syekh Hasan Al-Banna. Orang Maroko tapi tinggal di Mesir, karena kuliah di Mesir, kemudian tinggal di Mesir. Moderat, mengkader pemuda-pemuda Islam, jangan lepas dari semangat Islamnya lah. Buka di seluruh cabang-cabang sampai ke Suriah, ke Sudan. Ringkas cerita, tahun 40 ada aktivis pemuda Ikhwan membunuh Perdana Menteri Mesir. Yang dibunuh itu namanya An-Najrasi. Itu Hasan Banna marah. Bukan begitu cara berjuang. Kamu tuh bukan bunuh Perdana Menteri, bunuh saya. Betul, 1,5 tahun kemudian, tahun 42, Hasan Banna dibunuh. Nah, Hasan Banna dibunuh, penggantinya. Ini penggantinya tidak sama dengan Hasan Banna. Seorang jurnalis, bukan ulama Al-Azhar, bukan. Jurnalis dari Cairo University, yaitu namanya Sayyid Qutb. Sayyid Qutb pegang menjadi mursyid am, ya, grand syekhnya Ikhwan Muslimun, menulis buku namanya Ma'alim Fit Thoriq bahasa Arabnya, petunjuk jalan yang benar. Isinya nih, semua yang bukan Islam adalah jahiliyah. Jadi jahiliyah itu bukan fenomena sosial primitif, miskin, buta huruf, bukan. Jahiliyah adalah sebuah sistem politik yang bukan Islam. Apa isinya? Komunisme, jahiliyah. Kapitalisme, sosialisme, jahiliyah. Nasionalisme, jahiliyah. Itu. Maka Ikhwan berseberangan dengan tokoh-tokoh nasionalis Arab. Puncaknya tahun 65, Ikhwan Muslimun akan kudeta kepada Jamal Nasir, kudetanya gagal, tangkap, 6 ulama digantung, termasuk Sayyid Qutb, Ashmawi, Zaki Muhaddis, Hasan Hudaybi digantung di Tahrir Square. Nah, itu. Jadi sampai sekarang problem yang paling prinsip yang mendasar di Timur Tengah belum sepakat pemahaman bagaimana mengharmoniskan antara nasionalisme dengan Islam. Maka kesimpulannya, ulama-ulama tidak pernah berbicara nasionalisme, tokoh-tokoh politiknya tidak pernah berbicara Islam di Timur Tengah. Beda dong dengan kita. Di kita Hasyim Asy'ari religius nasionalis, Soekarno nasionalis religius, Pak Hatta nasionalis religius, Hasyim Asy'ari, Muhammad Dahlan Muhammadiyah, Syarikat Islam Agus Salim atau Said Coromenoto, Umar Said Coromenoto, atau siapapun lah tokoh-tokoh Indonesia ini Muslim nasionalis, religius nasionalis. Yang nasionalis Bung Karno, Pak Hatta, atau siapa lagi, Abi Kusno, nasionalis religius. Semakin mantap berarti NU di ke-94 tahun ini ya, nah, Pak. ini yang kita jaga, yang kita rawat, yang kita kawal, jangan sampai NU melenceng dari garisnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ya. Tadi Pak Kiai sempat menyindir ataupun berbicara mengenai masalah moderate tadi begitu ya. Apa sih arti moderate dan tolerans menurut Pak Kiai sendiri? NU didirikan dasar pemikirannya 1 moderat, 2 toleran. Moderat itu tidak bisa terwujud,
tidak bisa tercapai kalau tidak cerdas. Ya. Nggak mungkin orang nggak cerdas bisa moderat dong. Moderat harus cerdas. Gimana? Menggabungkan antara teks Quran dan hadis dan akal, maka jadi moderat. Quran hadis saja jumud, ekstrim, radikal. Kalau Quran hadis saja. Akal saja ya liberal, liar. Maka orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ikut para ulamanya selalu menggabungkan antara Quran hadis dan akal. Dimotori oleh Imam Syafi'i, namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Itu beliau meletakkan dasar pemikiran Quran, hadis, ijma dan qiyas. Quran hadis sebagai teks yang kita muliakan, kita sucikan. Ijma konsensus para ulama, qiyas analogi dari individu para ulama. Jadi maka lahirlah berfikir syariat yang moderat. Tidak letterlek, tidak harfiah, tapi juga tidak liberal. Begitu pula yang akidah teologi Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu menggabungkan antara Quran, hadis dan akal, melahirkan apa? Sifat 20. Aqaid itu loh. Wujud, qidam, baqo itu produk ijtihad Imam Asy'ari bagaimana agar masyarakat awam terutama umumnya umat Islam ini mengenal Tuhan. Kalau hanya Quran saja berat bagi orang awam, akal saja liar nanti. Maka diberi panduan sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, satu yang jaiz, yang wajib bagi Nabi 4, mustahil bagi Nabi 4, satu yang semuanya 50.